Kasus kecelakaan lalu lintas seorang pengendara motor dan kekasihnya di jalur Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat semakin terkuak. Pasca kecelakaan dan dinyatakan hilang, jenazah Handi Saputra dan Salsabilah ditemukan di dua tempat berbeda di Jawa Tengah. Jenazah Handi ditemukan warga di Sungai Serayu, Rawalo, Banyumas. Saat ditemukan, di tubuh korban terdapat sejumlah luka di bagian leher dan kepala. Sementara korban lainnya, Salsabilah, ditemukan di Sungai Serayu, Adipala, Cilacap. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, kriminolog Adrianus Meliala menyebut meninggalnya Handi dan Salsabilah bisa masuk dalam kategori pembunuhan berencana bila ada perbuatan tidak spontan. Bila dalam peristiwa kecelakaan korban belum meninggal dan pelaku merencanakan hingga korban tewas, maka masuk dalam kasus pembunuhan berencana. Dan kalau kemudian ada indikasi bahwa memang kemudian ada unsur perencanaan, maka kita masuk pada konteks pembunuhan berencana nih, gitu ya. Bahwa bisa masuk ke situ, walaupun peristiwa awalnya kecelakaan begitu. Jadi bayangkan bahwa yang bersangkutan belum meninggal, korban belum meninggal, lalu kemudian dalam perjalanan mereka mulai berpikir-pikir mau diapain nih korban ini, gitu ya. Mereka mulai mencari-cari tempat, mencari lokasi, itu dapat dianggap sebagai perencanaan, ya. Nah, pada saat yang sama kemudian korban sudah meninggal, nah maka masuklah pada konteks pembunuhan. Nah, ketika kemudian mereka mulai mencari lokasi yang dianggapnya sebagai tepat, nah masuklah pada konteks perencanaannya. Nah, jadi dengan kata lain, pasal pembunuhan berencana 340 kalau nggak salah itu kemudian lalu menjadi masuk dalam hal ini. Perencanaan ini tidak harus berupa misalnya harus membeli pisau dulu, atau membuat rapat pleno dulu, tentu tidak. Tapi ada situasi yang tidak spontan, ya. Di mana kemudian tidak spontan itu berupa mau diapain nih, ya, orang hidup ini, gitu ya. Jadi masih hidup asumsinya, gitu ya. Lalu kemudian apakah kita buang dan buang kemana? Sebelumnya, Handi dan Salsabilah disebut mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur Nagrek, perbatasan Garut dan Kabupaten Bandung pada 8 Desember lalu. Saksi menyebut korban sedang berboncengan motor saat ditabrak mobil dari arah berlawanan. Dari keterangan saksi, korban ditabrak sebuah mobil berpenumpang 3 orang. Mobil berhenti dan penumpangnya mengaku akan bertanggung jawab. 2 orang turun dari mobil lalu membawanya ke dalam kendaraan mereka. Penabrak mengaku ingin membawa korban ke rumah sakit. Mobil pun lantas bergegas pergi dan meminta warga tidak mengikuti mereka. Warga lantas berusaha mencari korban ke puskesmas dan rumah sakit, dan korban tetap tidak ditemukan dan dinyatakan hilang. Polisi menyebut telah memeriksa 12 orang saksi dalam kasus ini. Saksi merupakan warga di sekitar lokasi kecelakaan, termasuk keluarga korban. Selain memeriksa saksi, polisi juga telah memeriksa rekaman video warga dan rekaman kamera pengawas. Belakangan, foto-foto terduga penabrak pun beredar saat membawa korban ke dalam mobil. Polisi mengaku telah mengidentifikasi orang yang mengangkut korban sesudah kecelakaan, termasuk plat kendaraan yang membawa korban. Keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman seberat-beratnya pada pelaku. Selama lebih dari 10 hari, warga mencari korban ke rumah sakit dan puskesmas. Dan saat kejadian, keluarga mendapat informasi soal kecelakaan dari teman korban, namun saat datang ke lokasi, keduanya sudah tidak ada. Kalau ciri-ciri si pelaku yang mengangkat anak saya itu perawakannya tinggi besar, rambutnya cepak, itu. Jadi orang warga situ juga nggak ada yang kenal. Kini, setelah ditemukan, jenazah Hadi dibawa ke kampung halaman dan dimakamkan di TPU Desa Cijolang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Warga mengaku sudah mengikhlaskan kepergian korban dan berharap kasus ini dapat diusut tuntas oleh polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Noval Rabani di Bandung, Jawa Barat. Noval, dari hasil pemeriksaan sementara, apa saja keterangan terbaru kepolisian dalam kasus kecelakaan di jalur Nagrek yang menewaskan 2 orang ini? Radi dan juga saudara, pihak kepolisian Polresta Bandung melalui Satuan Lalu Lintas telah memberikan keterangan terkait kronologis kecelakaan yang menimpa Handi dan juga Salsabilah.
di mana pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan baik itu terhadap warga yang berada di lokasi saat kejadian dan juga kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Menurut kepolisian Polresta Bandung, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan CCTV bahwa kecelakaan ini merupakan tabrakan di mana kendaraan roda 2 yang ditumpangi oleh Handi dan juga Salsabila dari arah Limbangan Garut menuju arah Bandung. Sebelum tabrakan terlihat dari kamera CCTV menyalip 3 kendaraan di depannya lalu terlibat tabrakan dengan kendaraan roda 4 yang berada di depannya atau kendaraan roda 4 dari arah Bandung. Untuk mengetahui lebih lengkap kronologis kecelakaan ini, berikut keterangan dari Kasat Lantas Polresta Bandung, Kompol Rislam. Menentangkan kendaraan R2 motor itu melaju dari arah Garut ke arah Bandung. Sementara dari satu sisi dari kendaraan R4 itu melaju dari arah Bandung ke Garut. Jadi kami mengambil keterangan saksi bahwa saat kendaraan R2 melaju mendahului beberapa kendaraan, ada 1, 2, 3 kendaraan, itu datang dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan. Saat ini pihak kepolisian dari Polresta Bandung masih melakukan penyelidikan terkait kasus kecelakaan di jalur nasional Nagreg ini. Bahkan saat ini pihak Polresta Bandung juga bekerja sama dengan pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar agar kasus ini segera bisa terpecahkan. Radi. Noval, identitas pelaku yang menghilangkan jenazah korban ini sudah diketahui sebelumnya. Nah, apakah sudah diperiksa oleh polisi pelaku yang menghilangkan jenazah korban ini? Baik Radi dan juga saudara, pihak kepolisian Polresta Bandung melalui Kasat Reskrim Polresta menyatakan pihaknya baru menyelidiki atau memeriksa saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya tabrakan di jalur nasional Nagreg ini. Namun untuk ciri-ciri pelaku pihaknya baru mengidentifikasi penumpang di kendaraan roda 4 ini berjumlah 3 orang dan menggunakan kendaraan roda 4 tadi. Ya, ada sedikit gangguan, namun kita tangkap tadi informasi dari Anda, Noval, bahwa saat ini sudah diperiksa intensif oleh pihak kepolisian dan keterangan akan digali lebih lanjut. Apakah betul ada upaya untuk menghilangkan 2 jenazah korban tabrakan ini di jalur Nagreg di Garut, Jawa Barat. Terima kasih Noval Rabani melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.